Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wassalamu ala khairi khalqih nabiyina Muhammad ibn abdihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Assadah sayyidat, Bapak Ibu muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini Allah jumpakan kembali bersama-sama dalam rangkaian kajian kaidah bahasa Arab dan terjemah pada surah pada kajian tentang mubtada dan khabar, dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab kemarin tentang khabar, ya, tentang khabar. Tetapi sepertinya kita belum tuntas kemarin sampai halaman 217 kita Bun ya. Kemarin ya. Iya, masih terakhir 217 cuma bahasannya sampai 17 ya Ustaz. Oh, 217 kemarinnya. Iya. 214. Berarti bab tentang khabar, mubtada dan khabar dianggap selesai. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya barangkali tentang masih berkaitan dengan mubtada khabar, mungkin nanti persilakan. Pada intinya Bapak yang muliakan, mubtada khabar adalah sesuatu yang lazim sudah kita pahami. Kalimat itu di dalam bahasa Arab kan ada dua model ya. Kalimat itu ada dua model. Ada kalimat ismiyah atau ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, begitu ya. Di dalam kaidah bahasa Indonesia, sejauh yang saya pahami, bahasa Indonesia itu mengenal kalimat itu subjek, predikat, objek, atau yang disingkat biasanya kita pakai singkatan SPO ya, subjek, predikat, objek, seperti itu. Tetapi di dalam bahasa Arab itu atau sepadan kalau subjek, predikat, objek itu dalam bahasa Arab itu biasanya jumlahnya jumlah ismiyah, jumlah ismiyah. Nah, ada satu jumlah yang tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia, dan ini menjadi ciri khas bahasa Arab, yaitu bahwa jumlah itu ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah kalimat yang diawali kata kerja. Bahasa Indonesia itu tidak mengenal pola kalimat yang diawali kata kerja. Ya, tapi diawali selalu kata benda. Itu. Kita kembali lihat tadi. Kalau jumlah ismiyah, maka rangkaiannya adalah ada mubtada, ada khabar. Nah, prinsip-prinsip dasar dari mubtada itu selalu di depan. Di awal namanya juga mubtada. Mubtada itu artinya kan yang memulai, dimulakan, yang dimulakan. Yang menjadi sandaran, yang menjadi pokok kalimat, itu namanya mubtada. Selalu di depan. Lalu khabar selalu secara prinsip datang setelah mubtada. Fungsinya dia menjelaskan, menyempurnakan, melengkapi pokok kalimat sehingga kalimat menjadi sempurna. Begitu ya Bapak Ibu. Ini kita coba review sedikit. Mubtada itu mesti isim, tidak boleh mubtada itu ada fi'il. Itu saya kira sudah lazim ya. Tidak bisa ditawar-tawar, namanya mubtada itu isim. Yang pertama. Yang kedua, mubtada itu prinsipnya isim ma'rifat. Tetapi, nah di sini perlu dilanjutkan penjelasannya. Mubtada boleh nakiroh. Mubtada boleh nakiroh. Dengan persyaratan-persyaratan yang kemarin sudah kita bahas ya. Misalkan, kalau mubtadanya itu, apa itu Bapak Ibu kemarin? Boleh nakiroh? Kalau mubtadanya Ustadz, sepertinya kita belum sampai ke situ deh Ustadz. Belum. Kita sekarang nomor 17 di halaman 214. 214.
Iya. Mubtada'nya udah kelewat Bunda. Mubtada'nya sebelumnya. Belum khobar. Ustadz Oh, dikit. yang mubtada, maaf Ustaz. Saya ceritanya Iya, khobar. kemarin Bu Wani, kemarin kita bergabung waktu khobar ya. Jadi Iya, itu iya, makanya saya maaf review Ustaz, nih. maaf, Nggak maaf, apa-apa, maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita review. Baik, saya coba ulang sedikit lagi. Mungkin di antara Bapak Ibu kemarin ada yang belum ikut atau apa namanya belum menyimak dengan baik. Saya ingin coba mengulang sedikit. Jadi mubtada itu prinsipnya isim ma'rifat, gitu ya, isim ma'rifat. Tetapi saya katakan tadi isim mubtada itu boleh nakiroh ya dengan beberapa syarat. Beberapa syarat. Syarat pertama misalkan kalau mubtadanya berupa doa, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Contohnya apa? Contohnya misalnya di dalam Al-Quran, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Itu salamun itu doa. Semoga keselamatan. Alaikum atas kalian. Jadi mubtada boleh nakiroh kalau mubtadanya berupa doa. Bagaimana kalau doa keburukan? Contoh di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Itu kalau bacanya secara kebahasan ya, kalau bacanya tajwid kan wailul lil mutaffifin begitu. Wailun itu nakiroh dan itu boleh sebagai mubtada. Kenapa? Karena dia doa. Ya. Misal contoh yang nanti bisa dibuat oleh Bapak sendiri. Misalnya khairun fi hayatikum. Gitu ya. Khairun fi hayatikum. Afiyatun lak. Gitu. Barakatun lak. Itu boleh gitu. Boleh bisa gitu. Jadi mubtada itu boleh yang prinsip dasarnya ma'rifat, dia boleh nakiroh kalau memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya dia berupa doa. Gitu ya. Oke, itu yang pertama. Boleh juga namanya mubtada itu nakiroh kalau mubtadanya diakhirkan. Namanya mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Kemarin kan sudah ya. Itu kapan? Kalau khobarnya berupa syibhul jumlah. Gitu ya. Itu sebenarnya dua hal yang lazim apa namanya dikenal gitu ya, dikenal di kaidah gitu. Ada misalnya kan kalimat kalau mubtadanya diawali oleh huruf istifham seperti ailahun ma'allah, ailahun ma'allah, itu ilahun itu mubtada. Kok dia nakiro ya? Karena ada a istifham. Jadi itu boleh. Ilahun ma'allah, ma'ahadun, atau diikuti oleh apa namanya istifham ma. Nah, istifham atau nafyi ya, nafyi. Contohnya ma ahad fil fasl, ma ahadun fil fasl, nggak ada seorang pun di kelas. Ma ahadun fil fasl, ahadunnya mubtada, fil fasl khabar. Kok kenapa ahadun itu bisa nakiroh? Karena diawali oleh istifham. Bukan istifham, maaf. Ma itu nafi. Itulah mubtada Bapak Ibu. Yang tadi mesti isim, kalau itu apa namanya paten ya, isim mesti isim. Yang kedua isim ma'rifat. Nah, boleh nakiroh. Yang ketiga isimnya di awal kalimat. Ternyata boleh mundur ke belakang. Kalau apa? Kalau khobarnya syibhul jumlah. Oke. Kemarin kita bicara tentang khobar terakhir. Khabar itu, nah, dia lebih lentur, dia lebih fleksibel, lebih luas daripada mubtada. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu muliakan, sebab khobar itu bisa beragam. Mubtada itu kan pemimpin. Nah, itu kira-kira kita filosofinya ya. Pemimpin itu nggak bisa macam-macam. Pemimpin itu harus lurus, harus punya prinsip kan gitu ya. Nggak seluas kalau makmum. Kalau imam ada kriterianya yang ketat gitu. Tapi kalau makmum kayak apa aja boleh lah. Gitu ya. Rakyat boleh macam-macam. Kalau pemimpin harus ada kriterianya dong yang jelas gitu. Ini mubtada itu begitu tuh. Mubtada itu ada kriteria yang jelas. Gitu. Kalau khobar ya bisa apa
khobar itu isim oke, fiil oke, huruf jar majrur oke, apa namanya dzaraf mudhaf ilaih oke. Jadi lebih lentur, lebih luas. Ini rasanya mohon maaf saya perlu memberi contoh lebih spesifik ya Bapak Ibu muliakan di sini nih di konteks ini nih di tentang khobar macam-macam ya, mohon maaf ya. Sekedar mengingatkan saja, mohon maaf kalau pokoknya mau ulang-ulang, tapi perlulah saya kira ya. Macam-macam jenis khobar. Kemarin sudah sampai ke situ belum Bu ininya contohnya? Macam-macam. Belum kayaknya ya, belum ya. Oke. Kemarin nggak masuk, izin Ustaz. Wah, ini Banyak izinnya, banyak izinnya. Iya. Pak Samsul harus jeli nih. Kenapa Bu Faiza izin ini kan gitu. Banyak. Pokoknya yang tidak izin tidak jelas ada catatan khusus. Ini kalau ketua silaturahmi sesama pensiunan sampai lupa nggak kasih kabar. Ya Allah. Hebat itu. Aduh. Itu panjang umur itu Bu Faiza, panjang umur. Amin. Itu juga ibadah sama aja kan. Oke. Ini macam-macam khobar ya Bapak Ibu nih. Khabar datang dari jenis isim mufrad. Jadi isim mufrad. Oh, jangan begini ngurusnya. Khobar datang jadi mufrad. Khobar saya nyebutin jangan begitu. Khobar mufrad. Nah, gitu aja. Karena beda isim mufrad sama mufrad. Khabar mufrad itu artinya khabar terdiri dari khabar dari satu kata. Satu kata. Itu namanya khabar mufrad, ya. Contohnya yang kedua, khabar dari jumlah ismiyah. 3, khabar dari jumlah fi'liyah. 4, khabar ini dirinci semua Bapak. Khabar dari jar majrur. 5, khabar dari zaraf. Oke, ini ada 5 kira-kira nih kabar itu. Saya akan coba kasih contoh satu-satu. Ya di buku hanya 3 ya. Iya, Pak. Khabar isim mufrad. Ini Bapak Ibu muliakan sering kali di sini perlu kami tegaskan, sering kali di sini salah memahami. Yang dimaksud mufrad itu bukan artinya satu ya, bukan satu kata. Jadi yang namanya mufrad itu bisa artinya banyak, tapi dia satu gelondongan kata. Gitu. Bukan jadi rangkaian, itu dimaksud dengan khabar mufrad. Jadi saya kasih contoh di sini. Misalkan contohnya at-talib hadir. At-talibani hadirani. At-tullabu hadiruna. Contohnya nih. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini kata hadirun, hadirani, hadiruna. Kalau hadirun kan arti seorang datang. Hadirun ini 2 orang datang. Hadirunnya mereka datang. Tapi semuanya disebut khabar mufrad. Meskipun hadirun itu artinya banyak. Karena yang dimaksud mufrad itu kata khobarnya tidak terangkai dari 2 kata atau lebih, tapi satu kata. Hadirun itu satu kata. Itu dimaksud dengan khobar mufrad gitu ya. Tergantung domirnya ya Pak Ustadz ya. Jadi hadiruna itu di dalamnya juga tidak ada domirnya Bapak Ibu. Jadi wawu itu bukan domir. Wawu pada hadirun itu bukan domir, tapi hadirun itu tanda rofa pada jamak muzakkar salim. Gitu ya. Nah ini yang seringkali di sini keliru memahami. Jadi ini kan jamak, benar jamak. Karena yang dimaksud mufrad itu
bukan jumlahnya, bukan menunjukkan satu orang, tetapi bentuk atau kata khobar itu satu kata. Hadirun satu kata, hadironi satu kata, hadirun satu kata. Meskipun maknanya hadirun itu banyak artinya orang-orang hadir atau mereka hadir. Nah, itu ya. Gitu. Ada pertanyaan di sini Bapak Ibu, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan aja. Karena khobar dari jumlah Iya, ya Ustaz. silakan. Kalau Boleh. khobar mufrad, apa mungkin nanti kalau misalkan ada 2 khobar, 3 khobar, itu yang bukan disebut dengan khobar mufrad? Apakah seperti itu? Oh, Tetap, gitu ya. tetap dia khobar apa namanya khobar mufrad. Jadi menunjukkan satu kata ya. Jadi tidak merupakan rangkaian. Tidak seperti ini misalkan. Contohnya kalimatnya misalkan at-talibu kitabuhu jamilun. At-talibu atau yang dimaksud bukinan mungkin gini ya. Hadirun, hamilun gitu ya kali ya. Iya, kirain seperti itu. Yang Iya. jadi Oh hadirun gitu. mufrad, hamilun tetap Iya. juga khobar Tetap mufrad. dia mufrad. Iya. Gitu. Nah, satu menyebutnya nih. Nah, kalau ini nih, at-talibu kitabuhu jamil. Kitabuhu jamil. Ini khobarnya khobar jumlah. Ya, kalau Bapak Ibu tutup kata tolibnya, maka kitabuhu jamilun itu rangkaian kitabuhu itu mubtada, jamilun itu khobar, kan gitu tuh. Maka kitabuhu jamilun ini jumlah ismiyah yang posisinya sekarang menjadi khobar dari at-talib. Gitu ya. Contoh yang lain misalkan, Aisyah baituha ba'idun. Rumahnya jauh. Ba'idun. Nah, Bapak Ibu, sebentar di sini. Kok Aisyah ba'idun? Kan gitu ya loh. Aisyah kan mu'annas. Kok ba'idun? Ya, dia memahaminya khobarnya itu bukan ba'id. Khobar Aisyah itu bukan ba'id. Ba'id itu khobar dari bait. Baitnya kan muzakkar tuh. Iya. Jadi ba'id itu khobar dari bait. Adapun khobar dari Aisyah itu semua tuh baituha ba'idun. Nah, baituha ba'idun merupakan rangkaian jumlah ismiyah. Itulah disebut khobarnya jumlah ismiyah. Boleh saya terjemahkan di sini Ibu ya. Aisyah rumahnya jauh. Aisyah rumahnya jauh. Iya, di Madinah. Siswa itu bukunya bagus. Siswa itu bukunya bagus. Nah, bukunya bagus itu khobar dari siswa itu. Itu. Baik. Nah, kalau ini namanya jumlah rangkaian kalimat. Oke, lanjut. Sekarang khobar jumlah fi'liyah. Contohnya, at-talibu. Khobar jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Jadi khobarnya fi'il. At-talibu dhahaba ilal madrasah. Ilal madrasah. At-talib zahab. At-talibu zahaba ilal madrasah. Madrasati. At-talibu yadhhab ilal madrasah. Ilal madrasah. At-talib yadhhabu ilal madrasah.
At-tullabu Itulah yadhhabun ilal yadhhabuna madrasah. ilal madrasah. At-tullabu yadhhabuna ilal madrasati. Oke, bagus. Kata zahab fil apa nih Bapak Ibu nih? Madi. Fil madhi. Ya. Kalau yadhab Mudhari. fi'il mudhari. Yadhabun juga mudhari ya? Mudhari. Karena nggak ada khobar fil amr. Kabur. Oke, jadi baik fil madhi maupun fil mudhari kalau dia diawali oleh isim sebelumnya maka isimnya sebagai mubtada, ini fiilnya sebagai Jadi khobar. khobar. Dan khobarnya cukup zahaba saja, yadhabu saja, yadhabuna saja. Ilal madrasati itu keterangan. Jadi hal. Bukan hal. Maaf. Jadi nanti namanya di dalam kaidah muta'alliqun. Nah, gitu ya. Muta'alliqun, benar. Tuh, khabar jumlah fi'liyah. Mau fi'ilnya madhi boleh, mau fi'ilnya mudhari boleh. Domirnya macam-macam juga boleh. Mau domir huwa, anta, nahnu, antum, dan sebagainya. Yang penting tidak amr ya Ustaz. Ya, karena amr itu kan perintah. Kalau amr jumlahnya jumlah fi'liyah. Jadi tidak jadi jumlah ismiyah dia. Ya. Jadi khobarnya bukan keseluruhan ya Ustaz? Bukan, khobarnya cukup zahaba saja. Fiilnya doang. Saja. Ya. Ilal madrasati ini nanti ada urainya sendiri. Namanya keterangan. Muta'alliqun. Ya, muta'alliq bil fi'li. Tuh Bapak Ibu nih, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Terlambat Ustaz. Baik, silakan. Boleh Pak Wanumansyah kalau ada pertanyaan. Zahaba ilal madrasati. Jadi tadi maaf kita terlambat. Jadi yang tadi kita buku jamilun. Jadi kita buku jamilun itu kenapa jadi dua kata tuh jadi khobar tuh Ustaz. Habis itu yang bawah lagi baituha ba'idun. Betul. Nah, jadi yang bawah kok nggak bisa disambung jadi khobarnya di bawah. Bedanya gimana? Mohon maaf, disambung bagaimana maksudnya? Zahaba ilal madrasati itu kan udah terakhir ada dua kata itu kan. Oh iya. Kalau di atas gitu. Kan ada dua kata baituha ba'idun. Ya benar, betul. Itu mau tadi ulang lagi. Iya, baik. Bapak Ibu, kita lihat sini. Namanya jumlah itu apa ya dalam bayangan kita ya jumlah itu? Kalimat. Bukan kata. Jumlah kalimat ya. Rangkaian kata yang membentuk kalimat yang memberikan pengertian yang sempurna ya? Iya. Kalau zahab itu kan pergi ya? Iya. Telah pergi. Nah, sempurnanya kalimat itu di dalam bahasa Arab kalau dia kata kerja ada subjeknya, ada fa'ilnya namanya. Ada fa'il ya. Iya, zahaba itu ada nggak pelakunya? Ada dia. Nah, dia. Berarti talib siswa itu dia pergi kan gitu ya? Dia telah pergi. Berarti zahaba itu meskipun satu kata kayaknya kelihatannya, tapi sesungguhnya sudah kalimat sempurna. Ada dua kata di situ. Karena sudah ada fa'ilnya. Fa'ilnya yang tersembunyi. Yadhabu kelihatannya satu kata itu. Tapi di dalam yadhabu itu ada pelaku tersembunyi di dalamnya ya? Iya. Iya. Sekarang kalau kita buhu, misalnya tak ganti jamilunya nggak dikasih merah, berarti kita buhu saja. Ya. Kan dua kata ini. Atau libu murid itu kita buhu. Murid itu bukunya. Udah sempurna belum? Sudah. Belum. Oh iya. Gitu ya. Kenapa bukunya? Iya. Dia baru mubtada nih. Iya, kenapa bukunya itu? Iya. Baru khobar.
Oh gitu ya. Gitu Pak Firmansyah. Jadi kalau zahaba nggak ada kata madrasah, cuma keterangan bahwa anak itu telah pergi. Anak itu dia telah pergi. Gitu ya. Oke, mau dikasih keterangan boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita sudah detail, ini tidak disebut sebagai khobar, tapi kalau mungkin pemahaman awal ya boleh saja khobarnya seluruhnya. Padahal ilal madrasat itu kedudukannya bukan khobar, di sini hanya beda lagi keterangan. Jadi situ Begitu objek penjelasan. bukan objek itu ya. Keterangan ya itu. Betul, keterangan saja. Keterangan namanya di dalam ini apa namanya muta'alikun. Muta'alikun bil fi'li. Bil fi'li benar, bil khabar atau bil fi'li. Syukuran Ustaz. Iya, sama-sama. Enggak yang lain ada Bapak barangkali ingin bertanya uraiannya gitu kan. Contoh misalkan yang lain. Al-mu'minuna yahdihimullahu. Yahdi. Al-mu'minuna yahdihimullahu. Yahdihim. Nah, kalau ini tadi syaratnya jumlah itu kalau fi'il harus ada apa? Ada fa'il. Ada fa'il. Jadi pertanyaannya khobarnya al-mu'minun itu mana Bapak Ibu? Yahdihim. Yahdihim. Yang lain Bapak Ibu? Yahdi saja atau yahdihim atau apa nih? Sampai Allah yahdihimullah. Nah, kalau Bu Kiran sampai Allah. Bu Rima? Terjemahan itu apa Ustaz? Terjemahannya dulu ya. Boleh nanti terjemahan. Sampai Allah Ustaz. Sampai Allah. Karena Allahnya fa'il. Nah, gitu. Luar biasa itu. Jadi terjemahannya orang-orang mukmin itu diberi petunjuk oleh Allah. Jadi Yahdi itu fi'il ya? Yahdi itu fi'il ya? Iya. Fa'ilnya Yahdi mana? Allah. Berarti kalau gitu kalimat di sini fa'il apa namanya jumlahnya sampai Allah. Karena minimal fi'il jumlah itu harus ada fi'il dan ada Fa'il. Gitu. Diberi petunjuk apa gitu misalnya? Diberi petunjuk. Oh ya, itu keterangan. Misalnya kalau ya diberi petunjuk yang nggak lengkap berarti dia. Apa namanya? Jadi minimal kalimat itu dalam bahasa Arab harus ada fi'il, harus ada fa'il. Ya. Itu minimal tuh. Itu sudah disebut sempurna. Jadi ada subjek, ada predikat. Iya, objeknya bisa ada, bisa enggak? Bisa boleh ada, boleh enggak? Himnya jadi apa Ustaz? Apa Bun? Himnya. Himnya. Betul, himnya jadi objek. Jadi maf'ul. Tapi maf'ul. Tapi karena sudah di tengah-tengah masa mau dikeluarin kan gitu ya? Ya him itu jadi maf'ul Ustaz ya? Iya, himnya jadi maf'ul kebetulan di sini kalimatnya maf'ulnya di tengah. Kalau maf'ulnya di ujung, yang nggak usah disebut nggak apa-apa. Gitu ya. Contoh nih, yang maf'ulnya di ujung nih. Ya bunyinya jadi aneh. Allahim. Al-ja'i'u ya'kulu ta'ama. Ya'kulu. Ya'kulu. Apa al-ja'i Bapak Ibu? 300. Bapak di sana juga. Al-ja'i' itu artinya Orang yang lapar. Orang yang lapar. Yuk, lapar. Orang yang lapar. Ya, makan. Ini khobarnya sampai kul aja. Yakulu. Nah, mubtadanya kan ja'i'. Iya. Ya, khobarnya yakul. Yakul saja, cukup sampai situ. Ini yang ini namanya bukan khobar aslinya ya. Ini maf'ulun bih dari yakulu. Oh, yang him nggak dikeluarkan ya sama di tengah gimana? Ya udah terpaksa dia ngikut karena apa? Karena di tengah-tengah itu. Kalau di pinggir mah disingkirin ya, di tengah gimana mau di gitu ya.
Gitu. Baik. Alhamdulillah luar biasa. Ustaz, himnya bukan Ya, Aid ke Al-Mu'minun ya? iya, boleh. Aid ya jadinya ya. Mana Pak? Mohon maaf, Pak. Oh, ya Jadi di him Aid itu ke ya. Al-Mu'minun. Ini himnya itu aid kepada mukminun kan maksudnya? Iya, betul. Iya, betul. Oh, Masya Allah. Wah, ya. Nah, ya, kalau maf'ul bih itu kan nasab Ustaz, harus fathah. Jadi Itu kayak kan domir. Yang oh ya Oh, iya. benar. Domir kan mabni. Jadi kalau dia domir itu kagak mau berubah dia tuh Pak, kacau. Ya, maaf nih. Nih, Benar, tapi perlu diingatkan itu bersama-sama. Nah itu supaya kita fresh lagi, segar lagi. Maf'ul bih itu mansub kalau kata-kata yang biasa. Tapi kalau kata-kata domir, isim mausul, isim isyarah, maka jadi maf'ulnya gitu tidak, biarkan aja bunyinya gitu. Namanya kata apa katanya yang tidak berubah-ubah itu? Mabni. Mabni. Wah, udah ingat, luar biasa. Pak Masya ini di reguler di bahasa Arab di tingkat berapa Pak Masya? Kita pas-pas makan Ustaz. Pas makan. Pas-pas makan Ustaz. Pas-pas makan tuh maksudnya gimana tuh? Level berapa itu? Aduh. Nanti ini ajak teman-temannya apa boleh tuh gabung sini tuh. Karena apa? Karena perkara begini kadang-kadang mungkin kalau di kelas kan nggak detail, mau nanya malu, mau nanya apa. Udah saya Ustaz. Dan mereka banyak nanya Ustaz. Dari ya justru yang lebih banyak nanya dari ini, yang saya halgubin itu yang banyak. Oh iya, boleh lah halgubin. Boleh. Jadi paling tidak apa namanya, kalau kita mengulang lagi kan nggak mungkin dari awal. Udah yang ngomong ini muter-muter aja ke pelajaran. Iya betul ya. Jadi boleh silakan kalau mau ada yang ikut pernah belajar bahasa Arab terus dulu kayaknya belum mantep. Nah mungkin di sini lebih rileks di sini dan nggak usah khawatir kadang nggak ada ujiannya, tenang aja di sini. Ujiannya sama buku Nana aja nanti. Udah bilang sama Ibu Rian Ustaz. Orang belajar takut ujian, nah di sini nggak usah ujian. Ada absen lagi Ustadz ya? Nggak ada absen, nggak di DO, nggak ada di DO. Asal mau balik lagi belajar lagi. Ya lebih ya rileks aja. Iya juga. Ada yang nanya juga Ustadz, itu kan udah sampai mana belajarnya? Kira-kira setengah buku saya bilang. Udah masuk ngomongnya setengah buku. Udah jauh. Terus saya bilang, ngaruh itu. nanti diulang lagi pun nggak apa-apa, tergantung ibu aja maunya. Ibu maunya diulang atau gue? Coba ngomongnya baru sampai mubtada. Oh mubtada. Oh apa? Gitu. Baik, nggak apa-apa nanti kalau ada yang pengen belajar gabung monggo. Baik. Saya kadang masuk, kadang nggak apa-apa ya Ustadz. Nggak apa-apa. Ngikut aja. Maklum lah, kesibukannya banyak lah gitu. Dibeli di tukang ikan. Baik. Ini perlu terjemahkan nggak di atas? Itu. Seorang siswa itu pergi ke sekolah. Selungkang itu. Ya, dua siswa itu pergi ke sekolah. Para siswa itu pergi ke sekolah. Itu Bapak Ibu artinya tuh. Ini mohon maaf kalau agak berisik ya Bapak Ibu ya. Ya ada suara masuk juga nih. Baik, sekarang ada khabar dari jar majrur.
Oke, lihat di kalimat berikut ini. Al-Qur'anu minallah. Al-Qur'an mubtada, khobarnya gabungan antara min dan Allah. Nah, itu namanya jar dan isi majrur, huruf jar dan isi majrur. Sama dengan alhamdulillah, itu khobarnya lillah. Rabbil alamin itu keterangan. Itu Ustaz, Robbi itu bi itu karena dari isim majrur tadi itu Ustaz, lillahi gitu Ustaz. Robbi itu kadang ngikutin Allah. Kalau ngikutin Allah, oh ya. Karena dia majrur juga ya. Lillahi kan li Allahi kan gitu ya. Iya. Nah, Robbi itu ngikutin Allah. Siapa itu Allah? Robbi al-alamin. Nanti itu apa namanya, bisa disebutnya badal. Badal mubdal. Oh, badal dan mubdal. Wah, tuh udah lengkap. Ya, jadi ingat-ingat Pak Nur Masa, kalau badal itu yang bisa dibedol itu. Badal bisa dibedol. Gitu tuh. Mikir lagi dah, apa sih yang bisa dibedol? Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalimatnya lillahi itu Allah itu bisa diganti Robbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Posisinya dan mana yang bisa diganti dengan kata Rob, maka Rob penggantinya itu namanya badal. Baik, selanjutnya alhamdulillah sudah sampai situ ya. Khobar dari zorof. Zorof itu contohnya nih ya, Bapak ya. Contoh. Al-masjid al-ajru indallah. Indallah. Ya. Al-maghribu ba'dal isya. Al-maghribu ba'dal asri. Al-ajru indallah. Al-maghribu ba'dal asri. Maka ini paket kalau ada zorof dengan mudhof ilaihnya. Gitu. Indah sebenarnya indah khobar, boleh deh khobarnya indah saja. Allah sebenarnya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih gitu. Ba'da saja kan gitu. Meskipun kata ba'da saja tidak bisa sendirian, dia harus sudah paket dengan setelahnya dengan mudhof ilaihnya. Al-ajru indallah, balasan itu ada pada sisi Allah. Maghrib itu setelah asar. Nah, kata inda, kata ba'da, dua-duanya termasuk zorof. Kalau inda namanya zorof makan, di sisi kadang menunjukkan tempat. Kalau ba'da zorof zaman, karena berkaitan dengan waktu. Itu tuh Bapak Ibu. Ustadz, jadi khobarnya itu yang zorofnya ya Ustadz? Zorofnya yang khobar itu. Zorof. Tapi ada orang juga yang pendapat ini boleh digandeng nih. Indallah.
Gitu boleh nih, karena indah saja dianggap tidak sempurna kalimatnya. Itu ada juga mengurai, indahnya saja khobar, Allahnya ini mudhaf ilaih, ba'danya saja khabar, al-asrinya mudhaf ilaih. Itu atau digandeng dua-duanya karena tidak menunjukkan kalimat sempurna kalau indah saja. Gitu ya. Maka indallah boleh. Khabarnya mana? Indallah. Khabarnya yang kedua mana? Ba'dal asr, seperti itu. Baik, silakan dipilih yang mana Bapak Ibu. Ya. Indahnya khobar, Allahnya mudhaf ilaih. Ba'danya khobar, al-asrinya mudhaf ilaih. Atau disebut dua-duanya indallah adalah khobar dari ajrun, ba'dal asri adalah khobar dari maghrib. Oke. Tuntaslah tentang khabar, macam-macam khabar. Nah, ada persesuaian nih, kelanjutannya Bapak Ibu nih. Ada yang mesti diperhatikan oleh khobar itu. Khobar itu di sini Bapak Ibu ya. Khobar mubtada haruslah menyesuaikan diri dengan mubtadanya dalam dua hal. Satu, dalam hal jumlahnya. Kedua, dalam hal jenisnya. Jumlahnya itu ada tunggal, dua, jamak. Jenisnya ada dua. Jenisnya ada dua. Zakar muannas. Tuh. Kalau tunggal dua jamak tadi tuh di sini nih contohnya di yang tulabul hadirun ini nih, atau liban hadirani atau tulabul hadirun. Nah, kalau khabar mudzakkar muannas bolehlah di sini ditulis ya. Mudzakkar, ini contohnya jadi lengkap nih. Muzakkar mufrad. Muzakkar. Sebentar. Muzakkar mufrad. Muzakkar musanna. Nah, contohnya masing-masing nanti. Muzakkar jamak. Muannas. Muannas. Mufrad. Muannas. Musanna. Muannas jamak. Tuh. Jadi yang di atas nih jumlah itu udah terangkum di sini nih. Jumlahnya mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas. Contohnya al-baitu jamilun. Al-bintu, al-bintu kan mudzakkar. Al-waladu mahir. Mahirun. Musanna. Al-adani. Mahirun. Iya, betul. Al-waladani mahirani. Harus menyesuaikan tuh. Al-waladani mahirani. Al-aulad. Al-auladu. Auladu. Mahirun. Mahirun.
Nah, itu kan menyesuaikan. Sekarang kalau muannas. Al-bintu Al-bintu mahiratun. nasyid. Apa mau? Al-bintu Mahiratun. mahiratun. Mau pakai mahiratun lagi? Boleh. Al-bintu mahiratun. Dua. Al-bintani mahiratan. Oh, sebentar ini salah. Al-bintani. Bintani mahiratan. Al-bintani mahiratan. Terus al-banat. Al-banatu mahiratun. mahiratun. Oke. Nah, selanjutnya apabila mubtadanya datang dari isim dari jamak taksir benda yang tak berakal, maka khabarnya cukup dengan bentuk muannas mufrad. Muannas mufrad saja. Tuh Bapak Ibu. Contohnya al-kutubu jadidatun. Kutub jadidah. Apalagi misalkan Ada fatiru. Apa? Ada fatiru. Ada fatiru, betul. Ada fatiru jamilatun. Jamilatun. Jamilah. Gitu ya. As-sayyarat hadirah. Hadirat. Oh, ini jamak taksir ya. Nah, bisa juga sih jamak jamak taksir. Apabila nggak usah jamak taksir nih. Nggak usah jamak taksir. Apabila mubtadanya datang dari jamak benda yang tak berakal, maka kabarnya cukup dengan bentuk muannas mufrad saja. As-sayyarat hadirah. Tidak perlu, boleh hadiratun juga boleh. Hadiratun, tapi hadiratun cukup. Kenapa? Karena bendanya tak berakal. Jadi yang tak berakal dianggapnya satu saja. Sayyarat hadirah atau as-sayyarat hadirat. Nah, itu seperti itu kalau jamak taksir, kan muannas salim. Demikian beberapa penjelasan tentang khabar dari jenis bermacam-macam jenis dan jumlahnya. Bermacam-macam jenis khabar. Ada khabar mufrad, khabar jumlah. Khabar ada 5 macam ya Bapak Ibu ya. Khabar ada 5 macam. Ada khabar mufrad, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah, khabar jar majrur, khabar syibhul jumlah. Mohon maaf, khabar zorof.
Baik, ada yang ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Iya. Nanti ini akan di-share ke Bapak Ibu semua, ke Bapak Ibu semua melalui nanti saya kirim melalui Bunda Kinan. Ada contoh-contoh khobar dari berbagai macam model. Ya. Kalau ada kalimat begini, al khairu wasyarru minallah. Al khairu wasyarru minallah. Al khairu wasyarru minallah. Bapak Ibu nih, terhadap kalimat ini nih, al khairu kebaikan. Iya, al khairu wasyarru minallah. Pertanyaannya, mubtadanya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Manain? Mubtadanya ada berapa nih? Al khairu wasyarru minallah. Bisa 2 ya Ustaz. Itu dianggap atof wawunya. Betul. Jadi mubtada itu tidak berganda, satu aja mubtada itu. Oh gitu. Al khairu saja. Yang bisa berganda khobar ya? Benar tuh kan. Muncul kalimat yang boleh berganda itu khobar. Karena makmum harus lebih dari satu boleh. Kalau imam baru 1. Iya. Gitu. Presiden boleh 1, makmum banyak rakyatnya. Presiden apa yang rame-rame? Presiden taksi. Presiden taksi. Baik, Bapak Ibu, kita masuki sekarang. Nih, saya sudah tuliskan surah Maryam. Kalau tidak salah kita hari ini Maryamnya mulai ayat 83 ya? Iya, Ustaz. 3. Silakan Bapak Ibu, mau lihat mushaf boleh, atau mau lihat yang sini juga boleh. Mulai ya dari pertama nih, dari ayat pertama nih. Silakan dibaca Bunda Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina. Salah, maaf. Alam tara anna arsalna syayatin arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka dalam kurung berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Itu Bapak Ibu. Makasih Bunda Wani. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Ini kalimatnya taro. Bapak Ibu lihat di sini taro. Taro itu fil apa? Fil madi. Pak U nggak salah. Mudore memperhatikan. Ro'a ya, fil mudore. Fil mudore. Ro'a ya.
Iya. Taruh tuh bentar ya. Kemana apa ya-nya di ujung? Karena dijazmkan jadi hilang huruf ilatnya. Iya, karena dalam. Jazm ilam ya? Ya. A-nya ini namanya A apa ini? Istifham. Lam. Tidak kah? Harfun jazm. Apakah harfun nafyin wa jazmin? Wa jazmin. Harfun nafyin wa jazmin. Jazam itu fungsinya, nafin itu maknanya. Maka artinya tidak, tulisnya tidak. Nafi kan tidak, kan nafi artinya. Taro. Fi'il apa tadi? Fi'il mudhari. Mudhari. Anna itu berapa kata? 2. Anna itu 2. 2 apa sama apa? Anna tauhid dan nahnu. Iya, anna sama na atau nahnu ya. Ya. Arsalna itu fi'il apa? Madi. Arsalna madi atau mudhari? Madi lah. Arsalah. Iya. Af'ala. Arsalna itu af'ala. Wazannya af'al. Oh, wazannya af'ala, betul. Berarti kalau ada arsalna, nanya itu sebagai apa? Dhamir mutasil. Iya, dhamir mutasil posisinya sebagai apa? Nah, ini kami mengutus. Subjek dong. Sebagai fa'il. Kami mengutus. Yang kami utus ini asyayatin. Berarti namanya apa ini kedudukannya? Maf'ulun bi. Ala ini huruf apa? Jar. Huruf jar. Al-kafir ini namanya kalau ada huruf jar, isim yang datang selalu isim majrur. Ta'uzuhum. Ini ta'uzu ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Humnya itu hum, ta'uzuhum. Jadi apa nih? Maf'ul bi. Fa'il atau maf'ul bi? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Bapak Ibu, hum itu nggak boleh jadi fa'il, nggak ada jadi fa'il hum itu. Itu jadi maf'ulun bi. Ya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kami mengutus para setan-setan ya kepada orang-orang kafir untuk menyesatkan mereka sesat-sesatnya agar mereka menggoda mereka untuk berbuat maksiat gitu. Itu nah, kata kafirina ini bisa kafirina dalam artian memang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir asli, bisa juga orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Itu juga mukmin yang kafir. Artinya mukmin dalam artian kafir itu bukan kafir i'tiqadi, kafir bi ba'di syariat atau kufur nikmat namanya. Jadi kafir itu ada 3 macam menurut para ulama. Kafir yang pertama itu kufur akidah. Siapa kufur akidah? Orang yang tidak menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Iya, itu kalau yang menolak itu namanya kafir. Entah dia Nasrani, entah dia Yahudi, entah dia musyrikin dan sebagainya. Ini dia kafir. Yang kedua, kafir itu adanya kafir sebagian syariat. Kafir untuk sebagian syariat. Oke. Jadi orang yang kufur kepada sebagian syariat itu sebutnya kafir juga. Sebagian syariat. Sholat,
haji, zakat, tapi nggak mau puasa Ramadan. Itu kufur juga. Kufur syariat. Kufur dengan sebagian syariat. Tapi Haji masih muslim terhitung. masih muslim, tapi dia tidak sebagai muslim yang berbuat maksiat namanya. Ingkar kepada Allah dalam syariat itu. Muslim, mukmin puasa, salat, zakat, haji, puasa. Tapi misalkan tidak mau menerima hukum Allah tentang misalnya tentang waris. Saya nggak mau pakai waris. Saya maunya pakai yang sama rata aja. Dia kufur di syariat. Oh, itu kufur syariat. Nah, yang kayak gini itu hati-hati tuh. Itu kufur di syariat. Tapi gimana Ustadz? Kalau waris, misalnya istrinya ikut bekerja, bagaimana Ustadz? Oh, kalau itu nanti ada ini prinsip dasarnya. Iya, prinsip dasarnya Al-Quran panduan utamanya Al-Quran. Nanti ada namanya hukum kompilasi Islam yang memperhatikan nanti ada hukum dalam hukum keindonesiaan tuh ada harta gono gini kan gitu ya. Iya, takutnya ntar masuknya sebagian kufur lagi. Ya, nanti itu ada penjelasan-penjelasan. Tapi dasarnya meskipun hukum kompilasi tadi yang disebut kompilasi hukum Islam tadi ada tambahan-tambahan keterangan ya, pengembangan, tapi prinsipnya dia melaksanakan hukum waris kan gitu ya. Pak Ustadz, maaf saya mau tanya tadi soal waris kufur syariat. Jadi kalau pembagian waris sama rata itu namanya kufur syariat. Iya. Persoalannya bukan itu. Umumnya dalam satu keluarga besar itu ada 9 anak-anaknya keluarga A itu ya. Tapi di antara 9 itu ada yang non muslim. Tapi dalam rangka pembagian warisnya untuk supaya tidak terjadi keributan, makanya dibagi sama rata. Apakah itu tidak hal yang baik? Tapi kalau bicara syariat memang kufur syariat. Jadi dari 9 anak cucu itu, 9 itu satunya itu ada yang non muslim. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Waduh. Ya kalau pakai hukum Islam ya harus konsekuen dengan hukum Islam. Oh, gitu ya. Tapi Ustadz kan bingung saya ya. Kan anak saya perempuan semua. Kemudian saya bekerja. Nah, terus dari mereka itu maunya sesuai dengan Al-Quran aja. Yang saya kan nggak mau. Kalau itu saya harus ngambil dulu dong sepertiga, taruhlah karena saya istri ya Ustadz. Tapi dari pihak sana tetap nggak mau. Tapi akhirnya adalah saya anggap udah selesai. Jadi gini Bapak yang muliakan. Pertama takhayul artinya mutakatik hukum supaya bebas itu juga nggak boleh. Maksudnya gini loh Ustaz, yang meninggal itu kan suami, harta itu kan bukan harta suami semua, harta istri kan juga ada karena kan bekerja Ustaz. Jadi saya ambil dulu sepertiga, yang 2/3 punyaan almarhum itu yang dibagi gitu. Iya, iya kan? Bisa nggak Ustaz? Iya, itu kan artinya. Bukan otak-atik. Bukan, saya bukan lagi ngomong Pak Isa, bukan. Saya lagi mau bicara yang lain. Kadang-kadang masih ganjel gitu loh Ustaz. Apa benar apa enggak gitu. Jadi itu Ibu bisa konsultasikan dengan PA ya, Pengadilan Agama atau ada di KUA itu ada semacam konsultasi penyuluhan ya. Jadi di Indonesia ini mengenal juga harta pemisah antara laki-laki perempuan, harta bersama laki-laki perempuan. Itu ada di dalam hukum waris Indonesia itu ada, Bu. Jadi harta yang milik perempuan mana? Yang milik istri waktu dia dulu hidup bersama kan gitu tuh. Entah nanti itu Pengadilan Agama akan memberitahu, akan ngasih tahu atau KUA lah ya. Ini Ibu berarti mungkin tadi bagi sekolah sebagainya. Maksud saya begini nih. Tadi kaitannya pertanyaannya Pak Syamsul. Jadi kalau hukum Islam, hukum Allah ya memang harus Allah ya konsekuen. Jadi gini, ada kasus itu juga ini orangnya masih hidup gitu, pernah juga menyampaikan kepada saya ini punya anak pertama kesayangan saya, anak kedua kesayangan saya itu murtad. Masya Allah. Murtad, dia orang kaya, murtad karena senang sama pacarnya, terus nikah sama pacarnya jadi Nasrani. Masya Allah. Entah karena itu kalau ada dugaan, entah karena itu bapaknya marah lalu bapaknya
apa namanya jantung, serangan jantung, wafat. Ya itu serangan jantung memang sudah qadarullah ya, sudah takdirnya nggak bisa. Tapi maksud saya sampaikan ibunya merasa kasihan dengan anaknya ini. Bagaimana nanti anak saya kalau saya wafat, gitu kan? Kalau saya wafat nanti dia nggak dapat apa-apa, karena kan apa namanya la yarithul mu'minul kafir walal kafirul muslim. Orang muslim tidak mewarisi kafir, yang kafir tidak mewarisi muslim. Aturannya kan begitu. Maka ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya apa? Ini bukan mensiasati hukum, tapi memang ada jalan keluar yang dibenarkan dalam agama. Apa misalkan? Sebelum wafat, maka yang bersangkutan orang tua ini berwasiat. Ya, kepada anaknya yang non muslim itu melalui anak-anak yang lain. Hibah boleh ya Ustaz, hibah. Boleh. Nanti ayah atau waktu ibu meninggal, tolong harta ibu kasih. Nah, kasihnya berapa? Dalam apa namanya ketentuan agama maksimal wasiat itu 1/3 maksimal, boleh lebih dari 1/3. Jadi nanti kalau ibunya berpesan ternyata separoh, ya hukumnya harus dikurangi hanya 1/3 meskipun wasiat, karena wasiatnya melanggar agama. Tapi kalau wasiatnya tidak lebih dari 1/3 maka boleh dilaksanakan. Ternyata ketika dihitung wasiatnya cuma 1/6, ya boleh. Ya, tolong itu kontrakan di samping apa namanya itu belakang Subroto tuh yang 8 milik dia, wah kan gitu ya. Kata kakak-kakaknya nggak bisa dikasih ke dia, kenapa? Ternyata itu milik orang. Oh iya jangan milik orang. Milik orang mau dibagi. Ternyata milik orang. Nah kalau milik orang tuanya boleh, tapi dilihat yang 8 pintu itu seberapa persen dari total harta milik almarhumah. Kalau ternyata itu cuma 1/6, boleh, silakan. Dan itu wasiat, dan wasiat itu boleh karena wasiat itu tidak diperuntukkan untuk ahli waris, nggak boleh ahli waris itu punya dapat wasiat, harta ya, wasiat harta. Ya. Nah, itu jadi gitu Pak. Jadi kalau mau sebelum wafat berwasiat beliau. Maaf Pak Ustadz, wasiat itu harus lisan saja atau tertulis untuk menguatkan nanti di persoalan hari kalau memang orang tuanya meninggal. Iya betul. Problemnya sekarang orang banyak yang apa namanya ada yang mencurangi wasiat, ada yang merubah wasiat dan sebagainya. Maka perlu ada apa namanya legal formalnya, hitam di atas putih istilahnya begitu. Harus ada, syukur-syukur ada apa namanya ya disebut dalam apa bermaterai atau berbadan hukum lah, milik kekuatan hukum lah, supaya tidak bisa apa namanya supaya tidak bisa dikomplain di belakang hari. Jadi intinya hukum waris itu tidak boleh diotak-atik menurut kemauan kita, meskipun berdasarkan musyawarah dan mufakat gitu Pak Ustadz. Tidak bisa, iya, mufakat musyawarah untuk mengangkangi hukum Allah nggak boleh. Gitu ya. Boleh. Tapi lagi setelah dibagi selesai semua dapat, misalkan nih Bukinan dapat jatahnya udah selesai, Bu Ani udah dapat jatahnya. Ini keluarga besar kan ini. Keluarga besar yang sepakat ini. Haji Mul udah dapat jatahnya, Pak Samsul udah dapat jatahnya. Dikasihin ke saya gitu ya Ustaz. Maunya Bu Faiza. Bu Faiza yang denger dapat semuanya. Nah, udah dapat semuanya. Misalnya karena beliau ini kakak beradik, harusnya kan yang laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 2 bagian. Hukum Allahnya harus ditegakkan terlebih dahulu. Sudah jelas bagiannya. Yang misalnya yang laki-laki dapat 4, yang perempuan dapat 2. Udah selesai, udah dibagi. Setelah itu, seminggu kemudian, sebulan kemudian, setelah diterima masing-masing jatahnya, bagiannya, lalu berkumpul keluarga, lalu yang laki-laki mengatakan, ya sudahlah, kita yang laki-laki kan sudah cukup. Nah, maka nih yang tadi saya dapat 4 saya kembalikan nih 2 untuk kalian berdua. Begitu tuh, maka itu bagus. Itu tidak menyelesaikan hukum Allah karena sudah diputuskan, hukum Allahnya sudah selesai. Itu mah hukum kekeluargaan. Setelah itu, tapi di awal-awal jangan dulu dibagi rata, nggak boleh. Harus sesuai ya Ustaz. Harus sesuai dulu. Ustaz kalau ini Ustaz, kalau hibah Ustaz tadi kan kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau hibah boleh nggak lebih dari 1/3 Ustaz? Kalau hibah mah boleh.
Tapi Nggak ada hibah itu batasannya kan Ustaz? harus hibah itu gini, ibu-ibu yang kami muliakan, bapak yang muliakan. Harus Ini jadi adil. kenapa terjemah jadi ke sini ya lah. Iya, Apa itu Pak tadi Ustaz? soalnya kan itu Kan kafir. Iya. soal muslim syariat tadi masalahnya. Baik. Iya. Kalau hibah itu justru berbeda dengan waris. Maksudnya berbeda dengan waris, Nabi mengatakan kalau hibah adalah engkau adil membagi kepada laki-laki dan perempuan. Oh ya. Kalau hibah, Hidup jadi ya, laki-laki perempuan mau dibikin hidup. rata dua semuanya, hibah boleh. Bahkan kalau nih hibah itu Bapak Ibu muliakan, ini supaya anak-anak juga tahu, cuma kan anak nggak tahu ya anak itu benar. Hibah orang tua kepada anak itu boleh diambil kalau orang tuanya belum meninggal. Boleh diambil. Dan boleh kita bagikan sebelum kita meninggal, Pak Ustadz ya. Kalau hibah namanya sebelum meninggal, Pak. Kalau setelah meninggal namanya waris. Iya. Persoalannya kan kita lakukan hibah, kita khawatir saja tanda petik kalau umpamanya kita dengan waris di kemudian hari anak kita nggak kompak, nggak rukun, makanya kita lakukan hibah secara tertulis. Itu bagusnya di depan sebelum kita meninggal di depan pengadilan agama atau notaris yang tepat menurut hukum Islam. Boleh. Jadi dibagikan dulu nih. Ya. Nah, ini bagianmu di kontrakan sebelah sana. Nah, kamu sekian pintu, yang udah selesai kan? Sekian pintu, ternyata sudah dapat pintunya doang. Oke, akhirnya mereka sudah dapat semua, sudah di hitam putih, gitu, entah di notaris, entah di ada saksi-saksi semuanya. Nah itu udah hak milik berarti. Ya. Begitu, itu boleh hak milik. Tapi di awal sebelum meninggal, kalau sudah meninggal nggak boleh. Itu sudah namanya hak waris. Jadi kembali lagi ke hibah. Kalau ke hibah itu tadi sebelumnya misalnya ngasih si A itu 8, ngasih si B itu 6, itu boleh. Boleh, lagi nggak adil. Iya, boleh diambil yang dari 8 sini. 1 saya kasihkan kepada yang 6 supaya sama rata 7. Jadi kalau hibah boleh sama rata. Dan yang dianjurkan bukan boleh, yang dianjurkan adalah boleh lebih dari sepertiga. Boleh sepertiga. Bu Faiza udah mulai ngitung soalnya. Bukan gitu, karena anak saya kan perempuan semua. Jadi kan nanti ke pihak dari saya lah, keluarga. Boleh Bun. Enggak. Memang untuk menjadi Islam yang kafah susah juga kelihatannya ya, harus belajar terus. Iya betul. Terus terakhir, bukan terakhir nih Bu Nafi Faiza dan Bapak Ibu muliakan. Kita berpikir juga untuk diri kita. Jangan semuanya berpikir untuk anak-anak kita. Bahwa Bapak Ibu berpikir sepertinya layaknya dan lazimnya orang tua itu ingin khawatir kalau anak-anak sepeninggalan kita nanti ini dan itu, kesulitan ini dan itu. Sehingga kita berpikir nanti dibagi anak saya sekian, dibagi anak putra saya sekian, hibah ini dan itu. Tapi kadang-kadang Bapak yang memuliakan, kita lupakan diri kita sendiri. Itu gimana tuh Ustaz? Maka Bapak Ibu jangan semuanya itu nanti untuk diwariskan. Iya Ustaz. Harus ada yang disisakan sebelum warisnya, akan ada yang diwakafkan untuk kita. Karena itu untuk rumah kita di sana ya Ustaz. Benar. Ya, amal jariah. Amal jariah. Jadi jangan semuanya diwariskan untuk anak-anak. Kitanya apa nanti? Iya kalau anak kita ingat kita nanti kalau kita sakit tahu-tahu ntar itu kan. Kan? Kita udah lebih tahu. Iya, benar Bu. Ya mudah-mudahan anaknya soleh-soleh. Itu harapan kita. Tapi kalau melihat kepada surah Al-Fajr, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, itu memang alamiah sifat dasar manusia itu senang memakan harta waris dengan cara yang tidak baik. Ta'kuluna turatsa aklan lamma wa tuhibunal mala hubban jamma. Maka seringkali banyak keluarga yang adem ayem, tentram, rukun, harmonis, begitu sudah melihat warisan tidak sedikit karena itu dia pecah. Iya, gitu. Betul, maka oleh karena itu tadi pesannya Bun, untuk kita wakaf, kita nih wakaf titip nih, nanti kalau ibu wafat atau waktu hidup nih kasih tuh masjid itu tuh, kasih nanti tanah 10 meter tuh untuk bikin kamar mandi misalkan. Nah, itu wakaf kita yang akan terus kita nikmati, kitanya nggak ada. Syukur-syukur anak kita nanti saleh dan salehah, memperhatikan ayah ibunya, bersedekah untuk ayah ibunya juga selain mendoakan.
Amin ya rabbal alamin. Pak Baik. Ustadz, maaf, pertanyaan ini menarik soalnya. Ini umpamanya ada 10 harta kita. Satu kita memang untuk kita, untuk jariah kita di yaumil akhir ya, untuk rumah kita di surga. Harapan kita serahkan kepada yayasan yatim piatu lah atau masjid. Yayasan yatim piatu ya yang banyak membutuhkan pertolongan kita. Ya. Kita sah di depan notaris atau di depan KUA dan sebagainya. Tetapi di kemudian hari yang kita berikan kepada yayasan yatim piatu itu menyalahgunakan wakaf kita. Bagaimana itu? Terus diketahui oleh anak-anak kita akhirnya mengusut dan sebagainya. Ya. Itu gimana Pak Ustadz? Baik, Bapak muliakan. Dalam proses wakaf itu maka ada ketentuan namanya Dewan Nazir. Ya, nazirnya harus ada ya. Dewan Nazir. Dewan Nazir lah itu yang akan mengontrol di atas kepengurusan wakaf itu. Masjid, kalau dia masjid ada Dewan Nazirnya. Dewan Nazir itu yang mempertimbangkan ini pengurus benar atau salah. Langkahnya benar atau enggak. Dewan Nazir itu namanya. Dewan Nazir itu dewan pengawas. Jadi kalau dianggap tidak sesuai, Dewan Nazir berhak untuk dalam tanda kutip mengambil kewenangan di yayasan itu untuk diberikan atau untuk difungsikan yang lain. Kalau ternyata sekolah ini tidak sesuai harapan wakif, ternyata difungsikan untuk bisnis dan sebagainya, maka bisa jadi kepengurusannya yang dicopot atau wakafnya dialihkan ke tempat lain yang sesuai dengan tujuan wakifnya. Ya. Itu tuh. Jadi ada itunya. Jadi harus ada pengontrolnya, nggak bisa lepas begitu saja. Jadi kalau ibu wakaf kepada seorang selesai itu ya kalau orangnya amanah insya Allah kan gitu ya. Gitu. Baik. Syukran, terima kasih Bapak muliakan. Ternyata baru satu ayat kayaknya udah panjang kemana-mana ini ya. Ini aja kafirnya baru 2 Ustadz, tadi 3. Oh iya ya. Satu lagi kafir apa Ustadz? Apa ya? Tadi saya menyebutnya apa coba? Pertama kufur akidah, yang kedua kafir sebagian syariat. Nah, yang ketiga ini naudzubillah min dzalik. Ini boleh jadi menimpa kita. Meskipun yang kedua tadi potensial, tapi itu masih kecil kemungkinan. Tapi yang ketiga ini kadang-kadang kita tidak merasa, tetapi kita sudah melakukan yang ketiga itu. Apa yang ketiga itu? Namanya kufur nikmat. Kufur nikmat itu. Kufur nikmat. Dan itu banyak dilakukan, tidak dengan sengaja atau sengaja atau tidak sengaja tadi. Kapan kufur nikmat itu terjadi? Kufur nikmat itu terjadi pertama ketika hilang kesadaran bahwa apa yang hadir pada dirinya itu adalah bersumber utamanya dari Allah. Ya. Itu kufur nikmat. Kalau ada orang mengatakan, wah keren banget nih Pak Haji nih, anak-anaknya sukses semuanya, anak-anaknya soleh semua, iya dong. Siapa dulu bapaknya? Apa itu? Samsul tuh. Amin, 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 amin. Gitu tuh. Itu hati-hati itu. Harus mengkaji itu di surat Ibrahim ayat 7 ya Ustaz ya. Lain syakartum lazidannakum. Walain kafartum. Harus hadir kesadaran dalam hati kita bahwa semua itu dari Allah. Bahwa betul ada usaha kita, betul ada upaya kita, tapi utama dan dasarnya dari Allah. Alhamdulillah itulah paling tidak cerminan penjelasan dari bahwa semua itu datang dari Allah. Alhamdulillah Allah kasih kesehatan sehingga saya bisa bekerja seperti ini. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Itu yang seperti itu. Jadi kalau meniadakan Allah dalam dalam nikmat yang hadir pada dirinya dan keluarganya, itu udah cukup disebut kufur nikmat. Gitu ya. Atau misalkan sudah ada yang diberikan kepadanya, tetapi ketika diminta sebagiannya nggak mau juga ngasih dalam bentuk infak, zakat. Nah, itu kufur nikmat juga. Berobat sembuh karena dokter gitu ya Ustaz. Iya, jadi memang wasilahnya dokter. Alhamdulillah kalau ke dokter sana itu biasanya sehat. Alhamdulillah diberikan oleh Allah kesehatan ke rumah sakit sana. Jadi itu sederhana tetapi itu mesti memang hadir dalam benak kita. Hal seperti itu tuh. Kesadaran bahwa itu sesungguhnya hadir dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu. Termasuk kalau kita ini terkena bencana musibah, harus juga gitu. Jangan karena ini semata-mata karena kecerobohan saya, enggak juga ya, karena takdir Allah. Takdir qadarullah. Ya qadarullah gitu. Sayanya juga ceroboh. Nah, kira-kira gitu. Kenapa tuh? Ma asaba min musibatin, tidak ada musibah menimpa seseorang kecuali karena izin Allah. Mungkin karena kecerobohan kita awalnya, tapi semuanya itu datang karena seizin Allah. Alhamdulillah, luar biasa Bapak Ibu muliakan, hari ini sudah disiapkan 5 ayat, baru 1 ayat sudah selesai ya. Jadi mohon maaf, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Bahasan kita di surah Maryam sampai ayat 83. Dan bahasan kita tadi tentang kaidah sampai di khabar. Besok kita akan memasuki isim kana, kan gitu ya. Dan seterusnya. Isim kana, khabar inna, dan seterusnya. Tetap al-marfu'at di dalam isim. Tapi muliakan, bermohon keberkahan kepada Allah SWT. Mari kita akhiri dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Amin ya Allah. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal Amin. Amin. Allahumma 'allimna al-'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Bapak Ibu muliakan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Insyaallah mohon izin. Arista.